guys, kembali lagi dengan kita channel Charles Lawli, dimana hari ini guys kita akan membuat 10 tips bagaimana cara agar usaha berjalan dengan lancar. Sebelum itu guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share videonya ya sebanyak-banyak mungkin, supaya teman-teman yang belum melihat agar bisa melihat dan bisa membagikan kepada teman-teman yang lain juga. Oke guys, dan sebelumnya guys, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dimana subscribe kita saat ini sampai 200 subscriber, dan dukung penuh terus channel Charles Lawli agar mencapai 300 subscriber. Dan kepada teman-teman yang sudah mendukung dari tim Kiberkit dan rekan-rekan editor, terima kasih banyak dukungannya sampai saat ini. Dan kepada teman-teman yang sudah nge-like dan komen, terima kasih juga supportnya. Kepada teman-teman yang sudah datang ke tempat kita, memberikan saran agar kita membuat konten-konten yang lebih mantap lagi. Saksikan terus ya guys channel Charles Lawli dari penjahit Kiberkit. Yang pertama adalah lokasi tempat usaha. Kita harus memperhatikan di mana lokasi usaha yang akan kita dirikan atau jasa yang mau kita tempatkan. Kita harus memperhatikan di mana lokasinya, perhatikan posisi jalan agar customer kita bisa gampang menemukan lokasi kita, dan perhatikan juga keluar masuknya kendaraan agar tempat yang kita pilih bisa strategis agar lebih bagus dan mempermudah para customer untuk menjangkau tempat kita. Dan yang kedua guys, fasilitas usaha. Kenapa saya bicarakan tentang fasilitas usaha? Itu sangat penting di dalam usaha yang kita jalankan maupun jasa, karena fasilitas itu membuat pelanggan kita nyaman dan mereka lebih cenderung dengan banyaknya alat bahan yang kita perjualbelikan. Kalau dia di dalam usaha harian, mereka melihat fasilitas kita, parkir kita apakah bagus, lokasinya tidak membahayakan mereka, namanya kan jalan lalu lalang kendaraan lewat. Apalagi kalau lokasi kita di jalan perlintasan, kita perhatikan juga kenyamanan customer, itu penting. Dan yang kedua, kalau dia berupa jasa, kita harus perhatikan alat-alatnya supaya mempermudah pekerjaan yang akan kita kerjakan, dan pelanggan juga lebih nyaman, lebih puas dengan kerja yang akan kita kerjakan. Mau itu usaha dagang sayur-sayur, dagang harian, mau itu bengkel, mau itu seperti kerajinan tangan, seperti menjahit, itu pengaruh fasilitas. Karena kalau fasilitas kita tidak memadai, maka akan menurunnya pelanggan kita atau customer kita akan mencari yang lebih bagus daripada kita. Tapi untuk teman-teman yang masih memiliki modal minim, jangan patah semangat, tetap berusaha, karena di dalam usaha itu pasti ada jalan keluar setiap kesulitan yang akan kita lewati. Yang ketiga adalah pelayanan kita di dalam usaha. Kenapa saya juga masukkan ini dalam 10 tips supaya usaha bisa berjalan lancar? Itu pelayanan sangat-sangat penting dalam usaha, sebab bisa mempengaruhi maunya kembali pelanggan kita atau customer kita. Karena kalau kita tidak menjaga tutur lembut bahasa kita ataupun gerak-gerik kita, bisa membuat langganan kita itu kecewa ataupun tersinggung dengan usaha yang kita lancarkan. Jadi kita harus jaga sikap kita, keprofesionalan kita. Memang
kita masih pengusaha-pengusaha kecil ataupun di pengusaha kaki lima atau di pinggir jalan atau usaha gerobak, artinya dorong keliling, jangan patah semangat. Kita harus tetap utamakan pelayanan kita yang bagus. Memang di setiap usaha itu tidak ada yang sempurna, pasti ada titik kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi apa salahnya kita mau mengubah cara kita melayani agar kita lebih cepat maju dan berhasil menjalankan usaha yang kita jalankan. Dan yang keempat adalah kualitas kerja. Kualitas kerja itu sangat diperhatikan di dalam usaha, apalagi di dalam jasa, karena kita harus memberikan yang terbaik. Sudah saya katakan tidak ada yang sempurna, tapi apabila kita berusaha pasti akan memberikan hasil yang bagus, yang memuaskan customer kita. Atau dia di dagang harian atau dia dagang sayur-sayuran, kita harus memberikan bahan-bahan yang segar, yang bagus, yang kualitasnya bagus. Itu harus kita perhatikan juga kualitas kerja kita atau kualitas bahan-bahan yang kita gunakan. Terus pertanggungjawaban kita di dalam yang menjalankan usaha jasa ataupun di usaha harian. Pertanggungjawaban itu sangat penting. Ini adalah tips yang kelima, sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Customer itu akan menilai bagaimana pertanggungjawaban kita di dalam menjalankan usaha. Misal, kalau dia di dalam usaha menjahit, kita dinilai pertanggungjawabannya. Bagaimana kalau di luar jangkauan kita, artinya melakukan kesalahan, bagaimana tanggung jawab kita? Apa kita perbaiki, kita ganti, atau bagaimana? Atau dia di dalam usaha elektronik, usaha dagang harian juga, kalau elektronik apabila dia sekali pakai diberi garansi, kita harus tanggung jawab itu. Kita harus perbaiki kalau dia mau diperbaiki, atau kita ganti dengan barang-barang baru. Kalau dia di dalam makanan, kalau memang dia contoh karena lama tadi tidak terjual makanan itu, apabila dia basi atau dia kadaluarsa, kita ganti, nggak masalah, sesuai dengan kesepakatan customer sama yang punya usaha. Itu yang keenam adalah mau menerima kritik dan saran dari customer, karena itu akan membuat kita lebih maju, lebih sukses, karena kritik-kritik mereka tadilah yang membuat kita termotivasi. Oleh sebab itu, apabila ada pelanggan yang komplain, kita harus syukuri, karena tanpa ada komplain mereka, kita tidak akan membuat hal-hal yang baru atau memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam usaha yang kita jalani. Memang saya juga belum sempurna penuh dalam menjalankan usaha, tapi saya berusaha melakukan yang terbaik. Dan tips yang ketujuh adalah kreatif atau membuat hal-hal baru agar customer itu mereka lebih kepo, apa sih usaha yang sedang dijalankan ini, apa sih yang dia mau buat dalam usaha ini. Saya penasaran deh gitu. Mereka berpedoman customer ini dengan hal-hal yang baru. Makanya saya bilang juga tadi di awal, perhatikan lokasi tempat usaha. Kita harus pelajari bagaimana customer atau masyarakat di sekitar situ yang kita bukakan usaha, apakah berdampak penuh untuk mereka. Itu harus kita pelajari semua. Memang tidak mudah, tapi berjalan waktu kita pasti bisa. Dan yang kedelapan adalah pergaulan yang luas. Kalau dipikir-pikir, apa sih pergaulan luas gitu? Tidak terlalu. Kalau dia mau berlanggan sama aku, kalau dia mau belanja ya silakan, kalau enggak ya sudah, saya nggak ada maksa. Jangan,
Jangan pakai prinsip seperti itu. Kita harus memperluas pergaulan kita, karena itu mempengaruhi dalam usaha yang kita jalankan. Karena pergaulan itu berdampak dari 1 ke 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Mereka akan menceritakan secara langsung, secara lisan antara kepada teman-teman mereka, supaya mereka tahu kalau usaha yang sedang kita jalankan itu bagus gitu. Lebih baik belanja di sana, murah, kualitas bagus, bertanggung jawab, lokasi tempat juga bagus, kita nyaman untuk masuk ke daerah lokasi usaha yang kita jalani gitu. Terus yang ke-9 adalah jangan ketinggalan kita di dalam promosi. Kenapa? Sekarang sudah termasuk teknologi maju di dalam usaha yang kita jalankan, ataupun kemajuan teknologi ini sudah bagus. Jadi perlu kita melakukan promosi di media sosial supaya orang-orang yang belum tahu gampang mengenal, dan bisa juga membagikan status-status kita atau promosi-promosi kita di media sosial kepada teman-teman yang lain. Itu mempermudah. Dan juga kita kasih diskon kalau dia di dalam usaha harian ataupun apa itu usaha, tergantung kita lah berapa diskon yang mau kita lakukan, supaya customer itu semakin nyaman di dalam usaha yang kita jalankan. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, dari antara semua ini, tips yang paling utama adalah berdoa, berusaha, dan sertai dengan restu orang tua. Kenapa saya selalu sangkutkan ini? Itu pengaruh di dalam usaha kita. Tanpa restu dari orang tua, tanpa doa, tanpa berusaha kita, tidak ada apa-apanya usaha yang kita jalankan. Banyak yang saya lihat di luar sana, usaha-usaha yang sudah maju dan sukses dari titik 0, saya lihat sampai sekarang, mereka itu sangat-sangat disupport sama orang tua, keluarga. Bukan berarti mematah semangat bagi teman-teman yang tidak ada support dari orang tua, tidak. Tetapi kita harus meminta restu mereka, karena mereka lah yang membuka kita jalan di awal. Jangan membangga diri atau menganggap karena saya sudah hebat, saya udah punya uang sendiri, saya bisa semuanya, saya berpendidikan ini, jadi saya bisa. Jadi bukan karena orang tua, tidak, jangan seperti itu. Pakailah prinsip ini semua saya gapai karena dukungan dari orang tua saya, dari keluarga saya, dari teman-teman saya, dari kerabat saya, dari sahabat saya. Itu harus, ya. Jangan teman-teman yang masih merintis dalam usaha, tetap semangat. Kalau kamu ada titik lemah dalam segi modal, di segi pergaulan, di segi tempat atau fasilitas yang masih kita bilang pas-pasan atau di bawah rata-rata, jangan patah semangat. Berusaha terus, pasti ada jalan. Saya juga seperti itu. Saya juga tidak menyatakan kalau saya sekarang sudah berhasil sukses, tidak. Sekarang saya lagi dalam proses, tapi saya juga berusaha membagi tips-tips ini kepada pengusaha-pengusaha muda di luar sana, ataupun yang sudah senior di atas saya. Aduh, saya sudah berusia seperti ini, saya sudah lama menjalankan usaha, sudah sampai 40 tahun, sudah sampai 30 tahun. Tapi kenapa usaha saya seperti ini? Terus ubah, perbaiki, ya, perbaiki bagaimana caranya usaha ini bisa maju. Jangan patah semangat. Saya juga mungkin masih tergolong muda di antara pengusaha-pengusaha lain. Saya buka usaha dari umur, kalau tidak salah saya umur 20 tahun saat itu, berjalan 21. Saya nekat, modal pas-pasan. Saya bilang sama orang tua saya mau buka usaha.
saya siap menghadapinya apapun risiko. Saya berdoa, saya berusaha, saya berjuang. Puji Tuhan, selama 6 tahun berjalan usaha penjahit Kriberkit, dan sekarang sudah bertambah laundry to berkit. Dengan perlahan customer saya juga bertambah. Saya bersyukur itu semua adalah nikmat Tuhan dalam hidup saya. Dan juga kepada teman-teman yang ingin membuka usaha, matangkan dirimu, siapkan dirimu, pelajari skill-skill di mana, di daerah mana akan kamu buka usaha, apakah usaha yang kamu buka itu akan pengaruh ke tempat lokasi yang akan kamu tinggalkan. Mungkin itu aja teman-teman, tips dari saya, tips dari channel Kriberkit. Dukung terus saya, dukung terus channel Charles Lawley agar membuat konten-konten yang lebih bagus lagi. Thank you guys.